sosial media ini tanpa e-commerce aja sudah sakti, udah tahu orang Indonesia ini kapan ngaksesnya, apa yang diminati, power yang luar biasa ini yang perlu kita sadari bahwa ini sebenarnya aset datanya orang Indonesia. Data bocor itu beda sama ban bocor. Once it is in the internet, it is there forever. Jadi data sekali bocor, kamu bisa batalin. Lihat kan stiker di mobil-mobil Happy Family ya. 1, 2, 3, 4. Ada namanya. Ayah bunda nama anaknya ditaruh di situ. Nama anaknya ditaruh di situ kan. Iya. Wah, itu kan bahaya banget beli gorengan. kertasnya tuh isi segala macam, kartu keluarga lah apa gitu. Kita keluar biaya ngasih gratis ya kan. Dan waktu beberapa tahun masyarakat akan cerdas, biasa mengakses informasi pintar. It will pay berlipat. Akan otomatis. Inovasi akan terjadi sendiri ya di sana. Kegiatan ekonomi akan terjadi sendiri di sana. Kegiatan ekonomi. Semuanya itu akan terjadi ketika ruangnya diberikan. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Fanikus Karno di talk show Gagasan Progresif. Nah, di sini kita kembali akan menjelajahi ide-ide segar pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Nah, digitalisasi telah menjadi pilar utama evolusi dunia modern. Teknologi memberi dampak signifikan di berbagai sektor kehidupan. Pembangunan sistem digital nasional jadi suatu kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan. Nah, selanjutnya pembangunan infrastruktur digital yang hebat dan pengembangan SDM handal menjadi kunci Indonesia menjadi lebih baik. Oke, bagaimana kita dapat mencapainya? Apa langkah-langkah konkret yang perlu diambil dan bagaimana peran masyarakat, pemerintah, dan juga sektor swasta bersinergi mewujudkannya? Telah hadir bersama kita pakar IT sekaligus Ketua Komtab Cyber Security Aptiknas, Alphonse Tanujaya, juga jurnalis dan CEO Asumsi Pangeran CAN atau disapa Pange. Ya, selamat datang di Gagasan Progresif semuanya. Hai Niko. Mas Alphonse dan Pange. Halo. Alhamdulillah segar-segar semua ya, membawa ide-ide fresh nih tentunya. Oke, ini langsung aja ke pertanyaan pertama. Kita banyak problematika di saat ini ya, karena beberapa waktu lalu ini publik dibuat geger dengan dugaan kebocoran 337 juta data masyarakat di Dukcapil Kemendagri yang dijual di online hacker Breach Forums. Nah, ini apa tanggapan dari Pak Alphonse ya terkait hal ini? Apakah sistem keamanan cyber kita serapuh itu, Pak? Sebenarnya itu terjadi karena pengelolaan data yang tidak mengikuti standar yang baik. Jadi sebenarnya mengelola data itu standarnya udah ada, itu nggak sulit. Standarnya udah ada, cuma ngikutinnya itu yang susah. SOP-nya? Ya, standarnya itu ISO 27001. Standar pengelolaan data ISO 27001 atau ISO 27701. Kalau kita baca ISO 27001 itu kira-kira kayak skripsi tebel gitu kan. Bacanya aja pusing. Nah, pengelola data bukan baca, mesti menerapkan itu semua. Nah, kalau diterapkan dengan baik. Kalau dia bisa menerapkan itu dengan baik, ini ada contohnya. 5 tahun lalu, salah satu pesohor, nomor teleponnya ada, lalu ada yang akses datanya dari salah satu provider telco, di-spill alamat rumahnya, nama istrinya, nama anaknya. Nah, tapi karena data ini dikelola dengan baik, ISO-nya bagus, langsung telkonya cari data data ini yang akses siapa, dari mana, oh ketahuan. Ada operator yang akses dari kota ini, username-nya ini, dan waktu 24 jam ketangkep. Nah kalau yang ini kita 300 juta lebih nggak ketangkep. Susah ya? Dari untuk memulihkan data yang sudah diambil itu bagaimana selanjutnya pertanggungjawabannya, Pak? Data bocor itu beda sama ban bocor. Ban bocor itu kamu tambel, pompa, pakai lagi jalan. Data bocor, nah ada pameo di internet. Once it is in the internet, it is there forever. Jadi data sekali bocor, kamu bisa batalin. Aib seperti itu kah? Bukan. Bukan aib juga? Datanya kamu nggak bisa tarik.
Oke. Kan ada di mana-mana, kok di copy sebarkan di mana-mana. Kayak contohnya misalnya kita pernah ada foto tanpa busana gitu, kita taruh di sosial media. Kita mau tarik nggak bisa, orang udah pernah copy. Kita bisa tarik di sosial media tapi orang udah copy sebarin. Nah jadi once it is in the internet, it is there forever. Itu masalahnya. Itu yang perlu kita sadari. Ya, mungkin ini pernah terjadi di antara kita, mungkin pernah ya, data bocor tiba-tiba kok ada yang WhatsApp, ada yang telepon, nomor nggak dikenal, nawarin kartu kredit, nawarin macam-macam. Ini aku melihat kebocoran data ini seperti apa, Bang? Ya, kalau ngomongin yang teknis, yang makro-makro tadi Pak Alfon sudah bilang ya kira-kira bocorannya gimana. Tapi memang kita itu sebagai end user itu banyak lah teman-teman saya juga mungkin termasuk gitu. Kita nganggap enteng sama data milik kita pribadi kan. Nah, itu. Gitu. Kita nganggap enteng. Dan di Indonesia itu kan biasa banget ya. Disuruh ngirimin fotokopi KTP, dikirim tuh fotokopi KTP. Iya kan? Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Gitu. Padahal data loh. Iya, soalnya kalau ngirim fotokopi KTP, invoice nggak cair, Bos. Kan kira-kira gitu kan. Iya. Cuman itu kan data sensitif itu kan. Betul. Data sensitif gitu. Dan kalau gue melihat, mungkin ini nggak akan kejadian ya Mas Alfons di tempat di negara lain kayaknya. Ini kan data pribadi yang penting banget gitu kan. Itu kita gampang aja gitu. Atau misalnya yang sering jadi bahan bercandaan gitu kan, beli gorengan. kertasnya tuh isi segala macam, kartu keluarga lah apa gitu. Ini sebenarnya contoh sederhana aja. Gimana kita sering sekali belum waspada dan belum sadar gitu betapa pentingnya sebenarnya yang namanya data milik kita pribadi. Termasuk juga apa yang kita share ke internet. Kalau misalnya tiba-tiba dapat SMS spam, ya pinjol dan lain sebagainya, itu mungkin di luar dari kuasa kita ya. Iya. Ya itu ada abuse somewhere lah pokoknya gitu kan. Nah, cuman kalau yang dalam kuasa kita itu ya kayak tadi sempat gue bilang gitu, itu kita kadang-kadang suka terlalu mudah emang untuk nge-share segala sesuatu gitu. Bahkan yang nggak ada hubungan sama internet sebenarnya. Contoh, sering lihat kan stiker di mobil-mobil Happy Family ya. 1, 2, 3, 4. Ada namanya. Ayah, bunda, nama anaknya ditaruh di situ. Oh, Nama anaknya ditaruh di situ kan. Iya kan? Wah, itu kan bahaya banget gitu kan. Budi, Siti, Mira gitu kan. Nah, yang gue lagi di belakang bawa mobil, iya nama anaknya ini. Kalau gue punya niat buruk sama mereka gitu kan, bisa gue pakai. Nah ini kan contoh sederhana aja, sebelum kita ngomongin yang kompleks-kompleks, gitu. Yang simpel-simpel aja kadang-kadang kita sering miss kan. Oke, sesederhana itu ya. Sebelum kita masuk ke ranah digital lebih kompleks lagi. Tapi juga ada yang lebih mengkhawatirkan juga nih. Menurut Pak Alfons ya, sejauh mana negara hadir jika berbicara soal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi? Perlukah pembentukan lembaga pengawasan independen? Idealnya ini harus. Kenyataannya, ini kita lihat latar belakangnya ya. Waktu itu ingat yang Bjorka yang spill data pejabat itu, karena banyak di-spill, lalu ada anggota DPR juga di-spill. Padahal waktu itu rancangan UU PDP itu mandek, nggak disetujui, ya kan? Gara-gara itu di-spill, secara tidak langsung ini blessing in disguise, langsung ngebut. Oh. Itu yang terjadi pada saat itu, dan UU PDP diketok. Oke. Nah, sebagai informasi, UU PDP ini kan butuh waktu, kira-kira 1-2 tahun, mungkin 2024 lembaga PDP terbentuk. Dari UU PDP jalan kan keluar, nanti ada aturan turunannya, pelaksanaannya bagaimana. Lalu ada lembaga PDP. Nah, lembaga PDP terbentuk baru bisa dilaksanakan undang-undangnya. Nah, sebagai informasi, di seluruh dunia, undang-undang itu selalu telat mengikuti perkembangan. Jadi sebenarnya UU PDP yang udah keluar, ya perkembangan digitalnya udah luar biasa di depan gitu loh. Jadi yang dia cakup ini sudah makin sedikit. Perkembangan digital luar biasa, sekarang udah AI. Oke. Nah, yang kita khawatirkan ke depannya jangan sampai ada Bjorka lain ya yang bisa menembus lembaga-lembaga lain. Ini sebenarnya mereka ini iseng atau karena mungkin hukumannya terlalu mudah, memang belum ada atau seperti apa? Akhirnya mereka kayaknya udah main-main aja gitu, iseng, dan mungkin bisa saja berakibat fatal bagi lembaga tersebut dan bisa menerus ke pribadi, Mas Alfons. Yang iseng gitu ada dan ketangkep. Yang pinter itu nggak ketangkep. Itu di luar. Ada di sini beberapa yang ketangkep ada. Waktu pemilu lalu kan ada yang pinter juga, tapi ya karena dia iseng, dia nggak mengira itu dampaknya seserius ini, dia rubah aja partai jambu, partai mangga, partai apa, langsung dicokok. Polisi memiliki akses itu. Ya. Tapi kalau memang orang mempersiapkan diri dengan sangat baik,
dia benar-benar ada di luar negeri, lalu dia lompat beberapa hop, yang dia ke Singapura dulu, terus ke Prancis, ke New York, nah baru masuk ke situsnya, jadi ngelacaknya susah. Gitu. Dan dia udah mempersiapkan diri dengan baik, ya itu tidak mudah untuk dilacak. Oke, menanggapi banyaknya hacker yang iseng bahkan serius gitu kan, bagaimana Mange? Apakah butuh suatu regulasi hukuman yang berat? Kebetulan gue dulu waktu kecil, cita-citanya itu pengen jadi sesuatu yang sekarang jadi kayak Pak Alphonse. Dulu ya. Oke. Ya. Jadi paling nggak sedikit gambaran gue ngerti lah, gue tahu lah gitu. Dan kadang-kadang ya seperti kata Bang Napi gitu kan, yang nanti kejahatan itu terjadi, ya bukan cuman karena niat tapi ada kesempatan. Gitu. Dan emang kalau misalnya infrastruktur digital keamanan cyber security-nya memang katro gitu, kita ngomongnya katro gitu kan. Itu mungkin yang nggak niat pun jadi niat gitu ya sebenarnya. Iya. Gitu. Iya kayak gue bilang dulu, pas masih belajar zaman dulu banget gitu kan, kita kerjain nyari loophole kan. gitu. Nah gitu. Nah cuman kesadaran lagi-lagi ya, yang namanya regulasi itu, peraturan itu kan dibangun di atas dari kesadaran untuk menjaga, melindungi gitu, dan kita tahu betapa pentingnya apa yang dilindungi itu gitu. Nah, masalah soal apakah harus ada hukuman yang berat dan lain sebagainya itu memang harus, wajib. Kalau kita melihat cybercrime di berbagai macam negara gitu, itu bahkan ya kalau misalnya lihat penangkapannya gitu, itu ngeri-ngeri men. US tuh FBI datang pakai senjata lengkap semuanya gitu kan. Nah, tapi kalau gue sih melihat gini, kita kan kadang-kadang suka menganggap enteng sesuatu yang intangible ya. Iya. Yang namanya data itu kan intangible, nggak bisa lo pegang kan? Mesti kelihatan gitu kan. Betul. Iya. Makanya gue sih sering melihat sebenarnya sangat disayangkan banyak ketidaksadaran akan betapa pentingnya. Makanya tadi kalau lo nanya soal penting ada regulasi, harus nggak ada hukuman yang berat? Iya, tapi yang paling penting itu kesadaran dulu bahwa itu pentingnya itu buat apa? Gitu kan. Tadi misalnya Mbak Alphonse sudah bilang soal PDP itu lama banget Pak ya, itu tahunan itu. Itu 5 tahun lebih. Itu Bjorka yang bikin benar. Secara nggak langsung. Gitu. Nah, menurut gue lagi-lagi, baliknya kan kalau regulasi itu kan adalah karena punya kesadaran. Kesadaran seperti apa? Sekarang kita mau masuk ke dalam tahapan pemilu nih misalnya, gitu kan. Yang namanya data jadi sangat-sangat vital nih, kita ngomongin KPU dan lain sebagainya, data pemilih dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalnya sudah sempat terjadi kebocoran, ya ada data yang leaking sana sini, terus biasanya dijual di berbagai dijual di dark web, kayak gitu kan. Maksud gue adalah, ini udah kejadian gitu, so berikutnya mau ngapain? Menurut gue penting adanya penegakan hukum yang jelas dan tegas. Hukum jelas dan tegas. Oke, ini berikutnya juga tidak kalah heboh dan viralnya juga. Jadi salah satu bidang yang menuai dampak digitalisasi adalah UMKM ya. Jadi belum lama ini viral, para pedagang di Tanah Abang itu menyalahkan adanya digitalisasi yang membuat masyarakat beralih ke belanja online. Bagaimana Mas Alvan lihat hal ini, fenomena ini? Digitalisasi itu inevitable, tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Kalau kita mau lebih efisien, memang ini harus terjadi. Kalau kita ngotot tidak mau, dan negara lain melakukan itu, lama-lama kita nggak akan tertinggal. Jadi memang itu inevitable, dan memang kita harus legowo dalam arti begini. Kalau saya sekarang sebagai mendekati baby boomers, saya ngobrol dengan anak saya ngelawan anak saya udah susah. Hari ini pun saya nggak untuk banyak aspek tuh saya sulit mengimbangi anak saya yang milenial dan lebih muda ini. Nah, jadi memang mereka bergeraknya cepat. Ibaratnya mereka dilahirkan di zaman digital, mereka sangat terbiasa dengan gadget, sangat cepat ngurusin TikTok, ngedit videonya di handphone. Lawan aku ngedit video yang di komputer masih lebih cepat dia. Gua ngedit video di handphone setengah mati, nggak ngerti. Dia pakai handphone lebih cepat daripada aku ngedit di komputer, bayangkan. Nah itu gambarannya. Nah jadi memang itu nggak bisa dihindarkan. Jadi pasar tradisional mau nggak mau akan beralih ke digital. Tapi yang kita memang perlu perhatikan, jangan sampai industri di dalam negeri ini yang mati. Jadi contoh aku dulu buka toko di Mangga 2, ya kan. Waktu ada e-commerce, ya kan, toko-toko banyak tutup, ya kan. Mangga 2 sepi, lari ke e-commerce. Tapi bukan berarti bahwa semua pedagang itu mati lalu lari di e-commerce. Yang jualan e-commerce ya pedagang-pedagang Mangga 2 juga. Tetapi pedagang bisa adapt.
Jadi jagoannya beda. Jagoan yang bisa beradaptasi di ranah digital dan mereka jualan cepet. Aku perhatiin tokonya, ada beberapa toko, wah ini luar biasa. Jagoan lamanya tersingkir. Kenapa? Karena ini metode lama udah nggak laku. Nah itu yang kira-kira sedang terjadi. Nah tetapi yang perlu menjadi catatan yang penting bahwa jangan sampai digitalisasi ini membuat ada database, kalau kita lihat ada dua raksasa bergabung, ya kan? Ada risikonya sangat tinggi. Behavior dari user di Indonesia itu big data yang sangat berharga. Mereka tahu, jadi pemilik sosial media ini tahu, lalu dia take over e-commerce ini, lebih tahu lagi tiap hari orangnya belanja apa, senengnya apa, kapan belanja, jenisnya apa gitu. Dari behavior itu diolah dengan AI itu akan jadi suatu power yang luar biasa. Nah jangan sampai itu jatuh ke tangan orang asing, itu yang perlu menjadi perhatian. Gue ingin kembali menegaskan bahwa ketika yang namanya disrupsi itu tidak terelakkan di bidang apapun, gitu. Gue orang media digital, gitu. Nggak, gue orang media yang akhirnya terdisrupsi gara-gara digital media, gitu, digital platform, gitu. Dan bidang yang paling pertama kali kena disrupsi ya digital, media. Yang sampai sekarang kayak mungkin belum recover kali Pak. Iya kan? Dan mungkin nggak akan pernah balik ke zaman dulu, nggak pernah, gitu. Lo tau yang apa namanya, bisa yang ngomongin koran gitu. Apakah kita akan ada masa kemasan koran lagi? Nggak akan ada. Nggak mau balik lagi. Nggak akan balik lagi. Makanya gimana cara untuk beradaptasi kan. Termasuk juga masalah soal jualan. Masalah soal commerce. Yang tadi e-commerce, brick and mortar gitu, sekarang jadi e-commerce gitu. Cuman sekarang yang menarik untuk dikaji adalah di manakah sebenarnya peran negara sebenarnya bagi pelaku-pelaku usaha yang mungkin membutuhkan insentif, membutuhkan bantuan. Sederhana misal gini. Kita bilang, kenapa lo pedagang di pasar tradisional, lo nggak adaptasi aja sih? Lo nggak pindahin jualan lo ke online aja sih? Bagi banyak orang nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu gitu. Bahwa kalau buat para digital native ya buka lapak online tuh kayaknya gampang gitu kan. Percayalah kita sering menemui di banyak kota di luar Jakarta gitu. Yang bahkan untuk bikin lapak online aja itu harus ada tutorialnya dulu, harus dikasih tahu gitu. Gitu. Memang kita nggak boleh berpikir dengan cara pandang yang sangat urban, sangat Jakarta gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin soal akses internetnya, ngomongin soal infrastruktur akses internetnya, ya di Jakarta aja belum kenceng-kenceng amat sebenarnya internetnya, ya. Apalagi yang tidak ada di ibu kota gitu ya, ya kan. Makanya sebenarnya gimana sih caranya negara itu bisa hadir? Karena gini, karena kan yang dibutuhkan adalah level playing field. Bukan berarti bahwa semua orang harus sukses dalam berjualan online, nggak mungkin juga semuanya kan. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama, paling tidak untuk mencoba beradaptasi, gitu. Siapa yang ngajarin, siapa yang ngasih akses internet yang mungkin ya cepat dan merata, kalau bisa gratis, ya kan? Nah, kenapa? Agar semua orang bisa merasakan. Gitu. Nanti memang masalah nanti cuan apa enggak itu kan perjuangan masing-masing ya. Iya kan? Ya, tapi nggak bisa kalau misalnya kita harapkan bahwa orang-orang yang selama ini tidak terbiasa melakukan kegiatan jual beli usaha itu secara langsung, secara tatap muka, tiba-tiba kita mengharapkan mereka langsung untuk bisa adaptasi, nggak bisa. Itu harus ada intervensi di situ. Yang perlu disadari itu adalah perkembangan teknologi ini sangat cepat. Regulasi selalu tertinggal. Jadi regulasi kemarin nggak salah. Kamu e-commerce, kamu sosial media, ya kan? Lalu nggak boleh jualan. Ya udah, dia cari solusinya. Namanya dunia bisnis. E-commerce-nya caplok sosial media, caplok e-commerce. Katanya e-commerce-nya caplok sosial media juga. Tapi kita lihat intinya kan siapa yang caplok siapa gitu kan. Nah jadi ini kan dunia bisnis yang bergerak dengan sangat cepat. Sedangkan di regulator kan bisanya keluarin peraturan, oke lu nggak boleh jualan, dia nggak ngelanggar udah. Yang jualannya yang memang e-commerce, yang dia sosial media memang sosial media. Nah tetapi sekarang perlu ada memikirkan dampaknya. Ini kan perusahaan asing, ya kan. Lalu ini ada satu data yang dikuasai. Sosial media ini tanpa e-commerce aja sudah sakti, udah tahu orang Indonesia ini kapan ngaksesnya, apa yang diminati, senangnya apa, apalagi ditambah dengan power kebiasaan belanjanya, apa demennya apa gitu. Nah, power yang luar biasa ini yang perlu kita sadari bahwa ini sebenarnya aset datanya orang Indonesia. Kenapa jatuh ke tangan asing dan bagaimana cara mengontrol dan memastikannya tidak dieksploitasi dan disalahgunakan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi ya regulator akan selalu tertinggal, tapi itu yang kita ya tugas kami ya kami menginformasikan bahwa kira-kira begini yang menjadi keprihatinan.
Perlu kehati-hatian juga ya, peran pemerintah juga harus turun tangan di sini. Ya, mereka perlu mengikuti perkembangan, mesti tahu ancaman-ancaman terbaru. Oke, itu salah satu yang menjadi fokus berikutnya. Tapi ini juga tidak kalah penting soal problematika berikut. Jadi internet ini merupakan salah satu pilar utama dalam digitalisasi. Nah, dari data cable.co.uk, tarif internet Indonesia masih tergolong tinggi ya. Di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, kemudian Kamboja, dan Thailand. Nah, untuk harga internet murah tentunya yang masih kalah. Ini seberapa penting ya internet murah bagi Indonesia, bagi warga Indonesia. Internet murah tapi kalau lemot repot juga gitu. Mungkin Mas Alvan punya pengalaman nih membandingkan internet murah itu seberapa sih yang murah? Kecepatan di Jakarta dengan daerah-daerah lain itu seberapa gitu? Yang penting bagi Indonesia, ini data-data yang perlu kita sadari, power kita kuat. Dari sisi internet user, kita nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Oke. Kita lewatin Jerman. Wow. Dari sisi jumlah pengakses internet. Ya. Nah, tetapi dari sisi pemerataannya kita parah. Jadi hanya terutama di Jawa dan itu pun kota-kota besar saja. Di daerah tidak merata. Dan yang kita sesalkan kan kemarin, yang ada berapa 4.200 BTS. Yang kalau satu BTS bisa berapa desa, bisa ribuan desa, satu desa bisa berapa banyak orang, itu bisa tercakup internetnya karena korupsi ya jadinya bablas. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, internet itu idealnya memang kalau bisa kenceng-kenceng, orang bisa broadband. Tetapi sebenarnya kecepatan katakan antara 50 kbps sampai 50 mbps lah, ya kan? Itu sudah bisa mencukupi lah untuk produktivitas, untuk mengakses itu. Jadi kita jangan terlalu mengarah ke, pengen broadband semuanya, nggak akan butuh waktu lama sekali. Yang penting pemerataan dulu, semua biar adil. Kenapa? Karena internet itu sekarang fungsinya udah hampir sama seperti infrastruktur. Jadi orang yang punya akses internet, aku punya akses internet, aku akan sama cepet taunya akan perkembangan terjadi dengan orang di Amerika. Nah, saya mau orang di Papua juga punya akses internet, akan sama cepat tahunya apa yang terjadi di dunia ini, perkembangan apa. Sekarang robot si Tesla udah bikin namanya Optimus 2, ya kan? Yang udah kayak manusia. Itu secepat di sana keluar 1 menit saya juga tahu. Nah, itu karena internet. Jadi saya benar-benar mengharapkan di Papua, di daerah terpencil itu juga bisa menikmati hal itu, dan pelan-pelan itu ekonomi pendidikan akan diakselerasi oleh internet. Jadi kita memang sangat penting untuk meratakan itu. Ini memang gue sangat sepakat ya. Kita harus melihat internet itu sebagai hak dasar sekarang. Ya, sama seperti rumah, sama seperti makan, sama seperti pakaian. Internet itu merupakan kebutuhan dasar yang harusnya dimiliki oleh semua warga negara. Kenapa? Banyak sekali aktivitas kehidupan yang dilakukan itu dengan internet. Entah itu mau pendidikan, entah itu aktivitas ekonomi, komunikasi. Sehingga harusnya ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang mewah lagi. Saya dulu waktu masih kecil ya Mas Alfons ya, kita ingat zaman modem apa namanya itu robotik, robotik masih ngeong bunyinya itu kan. Iya kan. Itu kan kayak sebuah barang yang mewah gitu ya. Barang yang mewah. Connect aja deg-degan. Gitu. Lalu tiba-tiba internet masuk mulai banyak tahun 2000-an tapi masih tetap menjadi barang yang mewah. Gitu. Orang kalau lu internet orang kaya apa sih gitu kan. Sekarang mungkin dengan adanya gadget mobile, harga paket data juga makin lama makin terjangkau, tapi belum sampai di mana semua orang bisa merasa bahwa ini adalah sebuah fasilitas yang tersedia bagi mereka dengan gratis kalau bisa. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, misalnya aja nih ya, banyak orang merasa bahwa saya mau nyari ilmu ya, di YouTube misalnya, kan internet itu buat saya adalah sebuah sarana pembebasan kalau buat saya pribadi. Ya, karena pengetahuan itu semua ada di situ gitu kan ya. Tapi ketika anak-anak ini mungkin masih terkendala soal biaya data yang tidak murah ya kalau untuk ukuran anak sekolah gitu, dan mereka harus minta sama orang tuanya, gitu. Kenapa enggak itu akses internet diberikan secara cuma-cuma, gitu. Dan ini bukan sebuah hal yang muluk-muluk ya. Ini sudah terjadi di banyak negara misalnya, gitu. Sudah bahwa harus dipandang sebagai hak yang sangat mendasar, hak yang sangat mendasar gitu. Jangan sampai ada omongan-omongan yang bilang emang internet buat apa sih? Buat main-main. Saya paling nggak suka dengar kata istilah main internet tuh. Atau main komputer. Karena itu kita tidak main-main di situ gitu. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain main gitu di situ kan. Positifnya lebih banyak ya sebenarnya bisa dilakukan. Jauh. Saya rasa dan banyak juga anak muda ya
termasuk juga di generasi saya gitu, yang bisa melakukan entah itu lompatan vertikal secara ekonomi, secara sosial, itu karena adanya internet gitu. Kesempatan sama tersebut juga harus diberikan kepada orang-orang yang mungkin berada di luar kota besar misalnya, ya kan? Gimana sih caranya gitu ya? Gimana caranya orang yang berada mungkin di pulau-pulau lain, yang mungkin tidak berada di Jakarta atau di Jogja atau di Surabaya gitu, mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama, pengetahuan yang sama didapatkan bagi mereka berkomunikasi dengan rekan-rekan yang mungkin sepemikiran dan selevel, ya dengan internet. Gitu. Dan kalau internetnya gratis, and it will pay. In a very short time it will pay. Yes. Jadi kita keluar biaya ngasih internet gratis ya kan. Dan waktu beberapa tahun masyarakat akan cerdas, biasa mengakses informasi pintar. It will pay. Berlipat. Jadi saya sangat dukung ini dibandingkan dengan memberikan makanan gratis atau apa. Ini jauh lebih bermanfaat dan memberikan akibat yang multiplikasi. Ini jadi kedepannya mungkin bukan sandang, pangan, papan lagi, bukan 3 lagi, tambah 1 internet ini menjadi salah satu sandang, pangan, papan, casan. Nyari colokan, nyari internet ya, nyari wifi. Nah ini penting juga nih, karena salah satu capres-cawapres menghadirkan internet gratis untuk pendidikan dan UMKM. Nah, seberapa realistis wacana tersebut? Tadi sempat menyinggung soal internet cuma-cuma. Kos sebenarnya kalau kita mau pakai hitung-hitungan kasar aja ya, kos untuk melakukan itu, memberikan internet gratis bagi rakyat Indonesia itu nggak akan bengkak gitu. Dan saya rasa ya tadi kalau Mas Alfons bilang nyinggung-nyinggung soal makan gratis gitu ya, gitu menurut saya turunan derivatif manfaat ekonominya luas sekali dan besar sekali gitu. Karena kenapa? Dengan akses internet dibuka seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, orang bisa melakukan berbagai kegiatan di sana, termasuk juga dengan kegiatan ekonomi. Gitu. Yang akan mendorong tentu saja kalau kita ngomongin step by step panjang itu akan mendorong roda ekonomi, pertumbuhan UMKM, dan pada ujung-ujung kita akan melihat banyak generasi Indonesia ya kan selama ini kita ngomong ayo jadi entrepreneur gitu kan. Bukan hal yang gampang, tapi digital entrepreneur itu kan banyak banget. Dan semuanya kenapa? Rata-rata kalau lihat deh ini. Ngomongin deh semua tech startup founders ya. Gitu. Apa sih satu diferensial yang mereka miliki di masa kecilnya gitu yang nggak dimiliki orang lain yang mungkin tidak bikin kayak gitu. Mereka pasti dekat sama internet. Entah itu gara-gara privilege ya, gara-gara mereka bisa akses itu dari kecil gitu. Gara-gara mungkin mereka sekolah di sekolah yang bagus yang punya akses internet gitu kan. Nah, ini kan harus dimeratakan bagi semua orang gitu loh. Nah, kalau ditanya seberapa penting, itu penting banget. Makanya kenapa internet gratis cepat merata itu menjadi salah satu program yang diusung dan sangat digaungkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kita bukan hanya ngomongin soal orang punya akses kepada internet, tapi kita ngomongin soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila sila kelima ya. Nah, sementara itu ya kemampuan daya saing digital kita itu menurut IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022 hanya menempati urutan 51 dari 63 negara. Wow, Indonesia di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia peringkat 31 dan Thailand di nomor 40. Ini bagaimana ya negara dapat memfasilitasi SDM digital yang handal menurut Mas Alfons? Secara nyata sebenarnya Indonesia itu memiliki belasan ribu sekolah tinggi yang berhubungan dengan IT. Jadi saya sendiri merekrut 2 orang lulusan SMK. SMK itu kan SMA ya kan? SMA. Tetapi mereka rupanya setahun terakhir itu diajari mikrotik. Setahun terakhir, ya kan? Dan yang saya rekrut itu 2 yang 5 orang terbaik mana? Dikirim dari waktu itu dari Tegal. Yang saya tahu banyak dari Lampung, dari mana kirim. Lalu saya ngobrol sebentar, oke, dasarnya udah cukup, ya kan? Saya cemplungin ke security, antivirus dan ininya dalam waktu singkat mereka bisa adaptasi. Dan sekarang mereka udah siap pakai. Jadi sebenarnya dari sisi demografis kita tuh memiliki banyak tenaga kerja, tetapi memang kita perlu satu dukungan yang bisa memberikan mereka skill yang baik dan kita juga ingin pakai, kita di bidang bisnis kita ingin pakai gitu loh. Tapi kalau misalnya orang gaptek banget komputernya nggak tahu, dia tanya bisa komputer, dia anggap kalau bisa Microsoft Office itu udah bisa komputer, ya udah kita nggak bisa pakai itu, kita nggak bisa pakai. Nah jadi hal-hal seperti itu kita punya human resource, kita punya bonus demografi, kita benar-benar harus manfaatkan itu. Dan
walaupun dari sisi tadi rankingnya kita rendah, tapi kan itu ranking secara dari sekian ratus juta dibandingkan dengan sekian juta. Tapi kalau sekian ratus juta ini diperes yang jago-jago diadu sama sana, nggak kalah banyak kok. Oke, ini juga sangat menarik karena salah satu fenomena dalam industri digital adalah kemunculan perusahaan rintisan atau startup. Nah, sekarang ini lagi banyak disorot soal PHK ya. Nah, ada sebuah artikel menarik ya, masa depan startup Indonesia yang sangat rapuh lantaran pendanaan yang seret dan tuntutan investor yang semakin ketat. Ini tanggapannya, Mas Alphonse. Startup ya memang begitu. Startup memang begitu. Memang begitu. Mereka mencari, lalu cari pendanaan, terus mereka lihat ini bisa berhasil, tapi kan hukumnya di bisnis itu, di internet itu, there can be only one winner. Oh. Jadi kayak dulu Google, ya mereka menang ya Yahoo tersingkir, ada Alta Vista, ada apa. Lalu kemarin ada e-commerce, sekarang kita lihat lah ada e-commerce hijau, e-commerce orange, yang sisanya kan agak tersingkir gitu. Jadi startup memang begitu, dan itulah yang saya bilang milenial sekarang mereka build for that gitu loh. Mereka dipersiapkan mentalnya udah cukup, mereka tahu bahwa ini medannya ini seperti ini gitu loh. Dan mereka kalau dicemplungin situ kayak ikan ditaruh di air. Kalau kita taruh di situ kita bingung, ini kalau enggak ini rugi kok masih dijalanin terus gitu. Iya benar. Ya itu kenyataannya. Oke. Sebenarnya generasi milenial atau Gen Z ini tangguh ya, staff yang menghadapi hal itu ya. Ya kan kalau tadi bilang sama Pak Alvan sebetulnya kalau kita kan turut pelaku industri di dalamnya. Jadi kita ngeliat dan merasakan. Iya. Jadi ya memang fasenya udah ganti ya Pak Alvan ya. Jadi memang kalau kita dulu kayaknya ngelihat bahwa investasi itu gampang banget masuk gitu ya. Ya sekarang ini udah masuk ke dalam fase yang lebih mature gitu. Makanya kalau kita ngomongin teknis, ya dulu nyarinya growth ya, hyper growth, sekarang nyarinya ya lo bisa cuan, bisa profit apa enggak gitu kan. Karena at the end of the day kan soal bisnis gitu ya. Ya soal bisnis kan. Nah, kalau kita ngomongin ya ini memang masanya seperti itu ya Pak Alphonse. Bahwa setelah tadinya kita ada 1000, mungkin jadi 100, jadi 10, ya mungkin tinggal 1 gitu. Tapi menurut saya sih ruang inovasi itu selalu ada gitu. Ruang inovasi selalu ada gitu kan, selalu ada mencari pikiran-pikiran entrepreneur baru tuh yang mencari apa nih yang bisa kita create, ide apa yang bisa kita bikin gitu. Dan itu nggak akan pernah stop sih. Siapa yang menyangka sih bahwa ya kalau kita bilang kayak let's say 15 tahun lalu gitu, lo actually bisa making money dari bikin konten digital loh. Lo nggak perlu kerja di tempat lain loh. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Malah kaya raya. Malah kaya raya. Siapa yang kebayang sih dulu bahwa misalnya ternyata nih, ini belum lama-lama nih, 5 tahun lalu aja. Ternyata gitu yang namanya ChatGPT gitu bisa melakukan banyak hal yang kita nggak mikirin. Dan inovasi kan terjadi dengan sangat-sangat cepat. Dengan sangat-sangat cepat. Jadi walaupun mungkin ya tadi ngomongin soal, sekarang fase kita ngomongin istilah kan tech winter ya. Investment makin berat dan lain sebagainya, kayaknya semua udah sudah terkonsolidasi di pihak-pihak tertentu. Saya rasa sih yang namanya inovasi di zaman manapun itu selalu ada, selalu ada gitu. Tinggal gimana nih cara anak-anak Indonesia ini itu bisa dibekali dengan kepengetahuan mental untuk mencari ruang-ruang inovasi itu ada di mana. Kira-kira seperti itu. Banyak celah sebenarnya bisa dilakukan ya. Nah ini juga problematika yang sangat menarik terkait digitalisasi ya. Jadi beberapa waktu lalu Ganjar Mahfud ini meluncurkan program KTP Sakti ya, yang nantinya bakal mengintegrasikan beberapa layanan sekaligus seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Tani. Akan efektifkah program ini, Bang? Ya, ini sebenarnya adalah kita melanjutkan apa program yang sudah baik yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, jadi cuman bagaimana cara kita bisa take it to the next level. Ya, kalau misalnya tadi mungkin kebanyakan kartu, kenapa enggak kartunya kita jadiin satu aja? KTP Sakti itu tadi. Sakti ya? Iya. Gitu. Dimana kalau misalnya sistem satu datanya semua sudah terintegrasi dengan baik dan memang dirawat dengan baik gitu, harusnya kita tinggal butuh satu kartu aja. Gitu. Karena kenapa? Karena kan fasilitas dan benefit yang dinikmati oleh rakyat itu real dan memang dirasakan. Gitu. Ini kita lagi ngomongin teknis sih sekarang. Gimana caranya biar rakyat bisa merasakan dan menikmati dengan lebih mudah lagi. Gitu. Dan memang digitalisasi kan menjadi salah satu visi yang dicanangkan ya oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Seperti apa yang sudah beliau lakukan Pak Ganjar waktu di Jawa Tengah gitu dalam skala provinsi. Nah inilah pengen untuk ditingkatkan levelnya ke level nasional. Gimana caranya biar semua layanan tersebut itu bisa terintegrasi dengan satu kartu aja KTP Sakti. Oke.
efektif dan efisien ya. Kalau Pak Alvan melihat kartu sakti ini jadi kemarin semua kartu. anak saya bawa, kita kan dikasih fasilitas identitas digital nasional. Dari KTP biasa langsung ganti ke apps. Ya kan. Dia ngomongnya simple. Pak, ini enak banget ya. Kalau cuma ngakses ini, polisi lihat SIM, kita kasih aja. Nik, langsung keluar SIM-nya. Ini langsung keluar. Jadi semua ada kesatuan. Saya pikir benar juga kan, sekarang pecah-pecah. Dukcapil yang ngurusin sendiri, lalu dari kepolisian datanya SIM-nya sendiri pisah, terus dari imigrasi juga masing-masing mengelola data sendiri. Sebenarnya kalau tergabung gitu bagus, orang tinggal sebutin nick-nya, oke, face recognition atau apanya, oke, langsung kelihatan nih haknya apa aja, kamu dapat misalnya dapat subsidi ini, dapat ini, itu sebenarnya benar dengan adanya satu kesatuan datanya akan sangat membantu. Oke. Sesimpel itu ya. Tapi pelaksanaannya butuh. Sekarang lagi masih dalam proses secara teknis ya untuk menggabungkan hal itu semua. Dan yang paling penting sebenarnya soal niat sih, political will sih. Karena kan kalau teknis ini kan urusan jago-jago IT kayak Pak Alphonse lah. Betul. Ya kan? Tapi untuk mengeksekusi ini kan kadang-kadang banyak ini Pak ya. Ada obstacle yang harus dilewati. Keputusan di belakangnya. Ada keputusan. Nah, siapakah yang kira-kira ini punya visi dan berani untuk melakukan hal tersebut? Nah, itu yang penting sebenarnya. Oke. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi bagaimana melihat salah satu misi gerak cepat Pak Ganjar, Pak Mahfud ini tentang mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Apakah bisa menjadi jawaban atas segala kebutuhan hari ini dan tantangan ke depannya nih? Jadi, kalau misalnya kita mengharapkan bahwa satu policy, satu kebijakan akan jadi sapu jagat mengatasi semua masalah, itu nggak akan kayak gitu ceritanya. Tapi satu-satu kan bisa kita perbaiki, ya elemen per elemen gitu. Nah, kalau kita masalah soal bagaimana sih efisiensi pelayanan publik, ini kan saya rasa hampir semua orang suka mengeluhkan pelayanan publik sebenarnya ya bahwa kadang-kadang suka lama ya, kadang-kadang suka tidak terinformasi dengan jelas. Saya punya temen yang dia mau ganti domisili misalnya. Ini baru kejadian nih berapa hari lalu. Terus tiba-tiba dia datang lah ya ke kantor kelurahan. Oh ternyata nggak lengkap dokumennya, ada syarat-syarat yang itu kan sederhana banget sebenarnya kan. Bisa balik lagi. Sederhana banget, bisa balik lagi. Itu buat saya tuh sebuah problem yang harusnya tidak dialami di abad 21 gitu. Padahal kita ke kelurahan aja udah luangkan waktu khusus. Betul. Minta izin dari betul. Jadi ini kan sebenarnya problem yang harusnya nggak ada sekarang. Nah, ini hanya contoh kecil aja sih, gimana pelayanan publik itu bisa ditingkatkan. Gimana warga negara bisa benar-benar merasakan bahwa negara itu benar-benar ngurusin mereka loh. Nah, salah satunya memang adalah dengan digitalisasi. Gitu. Semuanya perlu terintegrasi, semuanya perlu dijadikan dalam satu sistem. Ya, karena kenapa dengan cara tersebut kan akan lebih gampang. Nah, ini kita strictly ngomongin soal pelayanan publik. Kalau kita ngomongin soal infrastruktur digital ya, gimana warga negara bisa lebih menikmati servis yang diberikan oleh negaranya. Oke, seperti itu. Pak Alphonse tadi juga sudah punya pengalaman seperti tadi ya, bagaimana anaknya merasakan dengan ID NIK gitu aja sebenarnya udah cukup ya. Tapi terkait digitalisasi, gagasan atau solusi-solusi progresif apa yang ingin mungkin Pak Alphonse sampaikan atau lantangkan untuk perbaikan digitalisasi hari ini? Sekarang kan masing-masing departemen, pemerintah daerah mengelola datanya sendiri. Lalu masing-masing bikin aplikasi. Kan? Ya mohon maaf, memang kita lihat kecenderungannya memang ini budget oriented. Jadi kesan negatifnya adalah yang penting gimana cara ngabisin budget yang ada tiap tahun. Bukan mencari solusi untuk melayani gitu loh. Nah hal paradigma seperti itu yang harus dirubah. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol, memang ada wacana ada PDN, Pusat Data Nasional. Di mana semua data dikumpulkan di satu tempat di cloud-nya pemerintah, ya kan. Lalu aplikasi-aplikasi yang membutuhkan langsung silakan connect. Jadi ini menghilangkan efisiensi, harus membuat aplikasi-aplikasi yang ribuan yang nggak jelas, habis itu nggak tahu kemana lagi gitu. Ya, dan satu aplikasi itu nggak murah ya. Betul. Jadi itu yang jadi kalau bisa mentalnya atau cara berpikirnya yang kalau di lembaga pemerintah itu berebut ingin mendapatkan salah satu wewenang atau apa, tujuannya untuk mendapatkan budget.
untuk mendapatkan dana, lalu bisa membelanjakan dana itu harusnya itu mulai dirubah cara berpikirnya. Oh, bagaimana kita bisa melayani, memberikan layanan yang lebih baik gitu loh, dan bisa memberikan solusi, itu yang harusnya begitu. Jadi coba dirubah paradigma walaupun tidak mudah ya. Nah, ini ngomongnya uang, ngomong budget gitu. Yang mudah loh Bang Nge. Butuh, ya itu pemerataan lagi pola pikir yang sama antara pusat dan daerah. Iya, dan yang antar lembaga juga. Dan yang menarik tadi dibilang sama Pak Alfons sih, masalah itu nggak akan selesai ketika aplikasinya selesai dibikin. Itu justru masalah baru dimulai di situ kan. Iya, karena lo butuh maintenance, lo butuh untuk bisa boarding semua users yang mau lo masukin ke sana gitu. Jadi sebenarnya bukan banyak-banyakan aplikasi Pak, solusinya bukan itu kan. Justru yang lebih penting kita punya 1 atau 2 aplikasi aja yang bisa merangkum semuanya. Iya kan? Sesimpel itu ya. Tapi yang punya pola pikir ribet ini yang agak susah, harus didoktrin, diajarin ya, diedukasi bahwa sesimpel itu gitu. Oke, untuk menutup perbincangan kita kali ini, boleh berikan kesimpulannya Pak Alfons dan Pak Nge. Singkat saja, mengapa percepatan pembangunan sistem digital nasional urgent untuk dilakukan? Dari Pak Alfons dulu. Kita sebenarnya sudah tertinggal. Hari ini kita sudah tertinggal. Kita berbicara pemerataan internet, mempercepat internet di negara lain, itu sudah menjadi kebutuhan dasar dan udah ada. Dan sekarang mereka berlomba-lomba belajar AI. Singapura udah nomor 3 AI di dunia. Nomor 1 USA, 2 Amerika, kedua China, 3 Singapura. Indonesia 20 besar pun gak ada gitu loh. Udah negara mepet ya? Ya, padahal kita punya sumber daya yang banyak. Iya, betul. Dan jangan sampai nanti kita malah jadi market. Pas aplikasi AI di tahun depan akan everything is goes to AI gitu loh. Nah, makanya kita perlu sadar bahwa kita cepatlah pemerataan ini, sesudah itu langsung cepat kejar gitu ketertinggalan kita. Supaya kita jangan jadi konsumen aja, jangan jadi market aja. Mami? Selaras dengan itu, Indonesia ini kan negara besar dengan cita-cita yang besar deh, dengan visi yang besar untuk menjawab tantangan zaman. Dan tantangan zaman terbesar sekarang ya salah satunya itu adalah bagaimana kita sebagai sebuah negara itu bisa keep up kompetitif secara teknologi, termasuk juga soal digital world. Nah, jadi agar tidak tertinggal gitu, dan agar tidak cuma sekedar menjadi cuap-cuap aja, yang harus dilakukan. Makanya visi untuk membangun segala infrastruktur digital Indonesia itu harus dilakukan. Nah, salah satunya memang kalau kami ya TPN Ganjar Mahfud itu pengennya memang kita mulai dulu dari yang paling bisa dibikin, itulah internet gratis, cepat dan merata. Dari situ setelah semua warga negara memiliki aksesnya, let's talk about something else. Itu akan otomatis kok. Akan otomatis. Inovasi akan terjadi sendiri ya di sana. Kegiatan ekonomi akan terjadi sendiri di sana. Digital ekonomi. Semuanya itu akan terjadi ketika ruangnya diberikan. Nah, itulah yang harus diberikan sekali lagi agar semua warga negara Indonesia dapat kesempatan yang sama mengakses internet. Gaspol ya. Terima kasih sekali lagi, menarik ya perbincangan pembahasan kali ini. Jadi berbagai gagasan telah dipaparkan, infrastruktur digital yang hebat sebagai pondasi utama, serta pentingnya SDM digital yang handal menjadi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang digital, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Nah, semoga gagasan progresif yang kita bahas memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung dengan kita. Akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap progresif menuju Indonesia unggul. Saya Fanikus Soekarno mewakili Pak Alfons dan juga Pak Nge. Terima kasih yang sudah hadir di gagasan progresif kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.